Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani. Saya akan membuat tugas mata kuliah pendidikan IPS tentang pengertian kebudayaan, wujud-wujud kebudayaan, serta manusia dan kebudayaan. Baiklah, di sini saya akan mengambil pengertian kebudayaan menurut Malinowski. Malinowski mengatakan bahwa kebudayaan merupakan kesatuan dari dua aspek fundamental. Kesatuan perorganisasian, yaitu tubuh artefak atau karya, dan sistem adat istiadat. Nah, lalu ada wujud kebudayaan itu menurut Koenjaningrat. Menurut Koenjaningrat, kebudayaan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya. Lalu yang kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, dari sifat abstrak tidak dapat diraba dan tidak dapat difoto, yaitu letaknya di alam pikiran manusia. Sekarang, kebudayaan ideal ini banyak tersimpan di arsip kartu komputer, pita komputer, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga wujud-wujud kebudayaan menurut J.J. Hoyningman. Menurutnya, wujud kebudayaan itu terbagi atas tiga. Yang pertama, gagasan. Gagasan atau disebut juga dengan wujud ideal. Nah, gagasan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan-kumpulan ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma serta peraturan yang bersifat abstrak atau tidak dapat diraba dan disentuh. Wujud dari kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pikiran manusia. Nah, lalu yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, manusia dan kebudayaan. Pada hakikatnya, manusia itu memiliki kebudayaan secara alamiah, sesuai dengan keadaan tempat tinggal ia dilahirkan. Lalu, manusia dan kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga manusia dan budaya merupakan satu kesatuan yang utuh. Begitu banyak manusia yang dilahirkan yang telah memiliki kebudayaan lahiriah masing-masing. Nah, kebudayaan lahiriah bawaan dari lahir itu berasal dari di mana manusia itu tinggal. Nah, contohnya kebiasaan seseorang berperilaku terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Antar kebudayaan mengikuti leluhur suatu kelompok manusia yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, kebudayaan itu tidak terlepas dari berbagai unsur pembangunnya. Nah, dan unsur pembangunnya itu antara lain ada yang dinamakan sistem religius, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem bahasa, dan sistem kesenian. Unsur-unsur kebudayaan dalam kelompok manusia atau masyarakat itu paling identik dengan sistem keseniannya. Hal yang paling menonjol yang mengembangkan kebudayaan itu. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, terutama pada seni tradisionalnya. Tidak ada kebudayaan yang statis.
Semua kebudayaan mempunyai dinamika dan gerak. Gerak kebudayaan itu sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat menjadi wadah dari kebudayaan tadi, di mana gerak manusia terjadi karena mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan dari masyarakat dan kebudayaan itu seperti misalnya perubahan jumlah penduduk yang semakin padat dan betapa tatakan unsur yang membentuk budaya itu sendiri sehingga seringkali kebudayaan itu dirubah. Kebudayaan itu pasti selalu mengalami kemajuan dan menelaah setiap dasar kebudayaan yang mana merugikan dan mana yang menguntungkan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian kebudayaan, wujud-wujud kebudayaan, dan hubungan antara manusia dan kebudayaan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.